Kemudian apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, artinya mendekati adzan subuh, itu kan waktu sahur ya. Dan sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Rasulullah itu sahurnya kira-kira 40 ayat bisa dibaca menjelang adzan subuh. 40 atau 50 ayat menjelang adzan subuh. Artinya mungkin sekedar seperempat jam, 20 menit menjelang adzan subuh. Nah, di waktu itu, artinya setengah jam lah katakan, menjelang adzan subuh, itu kegiatan mereka apa? Istighfar. Jadi ku cari engkau di sepertiga malam. Engkaunya di sini misterius ini. Jadi engkaunya tentu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mencari Allah dalam artian mencari rahmatnya Allah, mencari ampunannya Allah, mencari keberkahan dari Allah, mencari semua yang akan Allah berikan kepada kita di sepertiga malam. Dalam artian sepertiga malam yang terakhir. Dan kemudian pula bisa jadi engkaunya di sini untuk jombloan dan jomblowati nih ya. Untuk Jones kalau kata Ustadz Omar Mita, jomblo ngenes. Itu mungkin engkaunya di sini adalah pasangan hidupnya, calon pasangan hidupnya, mungkin calon istrinya atau calon suaminya. Boleh jadi engkau dalam kalimat di sini, ku cari engkau di sepertiga malam. Boleh jadi artinya engkau di sini adalah kesuksesan, karena mungkin harapannya dengan sholat tahajud itu Anda mendapatkan kesuksesan, Anda mendapatkan kebahagiaan, Anda mendapatkan ketenangan. Nah, maka sekarang kita akan jadikan tema ini menjadi beberapa bagian. Yang pertama tentu saya akan sampaikan mengenai pengertian ibadah malam. Nah, yang pertama kita akan mengartikannya mengenai pengertian sholat tahajud. Yang kedua, waktu sholat tahajud. Yang ketiga, ayat dan hadis tentang sholat tahajud. Dan yang terakhir adalah keutamaan sholat tahajud. Jadi pengertian, kemudian waktu, kemudian ayat dan hadis tentang tahajud, dan yang terakhir adalah apa yang Allah janjikan untuk orang-orang yang sholat tahajud atau keutamaan fadilah atau fadhail dari sholat tahajud. Nah, maka begini. Yang pertama, sholat tahajud ini diambil bahasanya dari surah Al-Isra ayat yang ke-79. Jadi antum buka surah Al-Isra ayat yang ke-79. Ini silakan dicatat. Surah Al-Isra ayat yang ke-79. Di sana kemudian dari kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita mengenai ibadah malam itu adalah tahajud. Ayatnya berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan wa minal lail, dan dari sebagian waktu malam. Min di sini litab'id. Tab'id artinya menunjukkan bukan keseluruhan tapi sebagian. Karena kita tidak diperintahkan mengisi malam seluruhnya untuk tidur. Tidak pula diperintahkan mengisinya seluruhnya untuk tahajud. Jadi tidur sepanjang malam itu juga tidak tepat, sholat tahajud sepanjang malam juga tidak tepat. Dalilnya adalah ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi yang datang kepada ibunda Aisyah, kemudian dia bertanya, wahai Ummul Mukminin, bagaimana ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada orang yang datang itu tentang ibadahnya Nabi. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka merasa ternyata ibadah mereka tidak ada secuil pun dibanding ibadahnya Nabi. Apa kemudian yang terjadi? Maka mereka bertiga itu cek.
Maka mereka bertiga, semua dari mereka itu menganggap, jadi yang datang kepada Ibunda Aisyah tadi, wah ternyata ibadah kita dibandingkan ibadahnya Rasul nggak ada apa-apanya. Maka satu di antara mereka mengatakan, aku akan puasa sepanjang masa tidak pernah berbuka, artinya tiap hari puasa. Yang kedua mengatakan, kalau begitu aku tidak akan tidur malam, artinya sepanjang malam sholat isinya. Dan yang terakhir, aku tidak akan menikahi wanita. Kemudian Rasulullah mencari orang yang mengatakan itu. Apa yang terjadi? Maka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mengatakan aku tidak akan tidur malam, artinya malamnya itu mulai ba'dal isya sampai adzan subuh dipakai tahajud. Apa Rasul katakan? Wa ana usolli wa arqud. Aku ini ada waktuku untuk sholat dan ada waktuku untuk sholat dan untuk tidur. Jadi sebagian malam untuk tidur, sebagian malam untuk sholat tahajud. Nah, artinya tidak seluruh malam yang Allah minta dari kita untuk kita tahajud. Nah, tapi sedikit. Itulah ayatnya antum buka Al-Isra 79. Allah katakan wa minal lail, dan dari sebagian waktu malam. Apa Allah katakan? Fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka lakukanlah tahajud. Untuk apa? Nafilah. Nafilah itu ibadah tambahan. Nafilah itu artinya ibadah yang untuk menutup wajib yang kurang. Nafilah itu artinya untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita yang tidak sempurna. Maka Allah katakan, tahajud ini lakukan di sedikit waktu malam, tidak seluruhnya, tidak sebagian besarnya, tapi minal laili, sedikit dari waktu malam. Untuk apa? Nafilah talak, untuk tambahan untuk asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka boleh jadi dengan sholat tahajudmu itu Allah akan mengirimkan dirimu, menempatkan dirimu di tempat yang terpuji. Nah itu awal penyebutan ibadah malam atau sholat malam dengan sholat tahajud. Nah, ada yang mengatakan qiyamul lail. Qiyam itu artinya berdiri, dan dalam tanda kutip berdiri dalam agama Islam itu sholat. Maka wa aqimis sholata, dirikan sholat. Maka qiyam itu sholat. Man qama ramadhana, barang siapa sholat sunnah di bulan Ramadan, sholat tarawih, maka qiyamul lail, sholat malam. Ada juga yang mengartikan dengan kalimat tahajud, qiyamul lail, dan ada yang mengatakan witir. Nanti kita akan bedakan. Itu secara pengertian. Artinya secara simple, singkat, tahajud itu adalah sholat sunnah yang dilakukan ba'da sholat isya sampai adzan subuh. Jadi rentan waktunya itu ba'da sholat isya sampai adzan subuh. Dan ada dalil yang mengatakan mengenai itu. Itu pengertian sholat tahajud. Nah, kemudian yang kedua, kita akan jelaskan mengenai waktunya. Karena banyak terjadi perselisihan dari kalangan para ulama, dan perselisihan di kalangan para ulama itu bukanlah sesuatu yang memberatkan untuk kita, tapi justru memberikan keluasan. Karena ketika ulama yang satu mengatakan seperti ini, dan Anda memiliki keluasan untuk melakukannya, Anda lakukan. Ketika ulama yang lain mengatakan pendapat seperti ini, dan Anda mampu melakukannya, maka lakukan. Jadi ketika para ulama berbeda pendapat, artinya di sana para ulama memberikan ruang untuk Anda untuk mendapatkan keluasan dalam memilih. Tapi hati-hati. Dikatakan oleh para ulama, man tatabba'ar rukhas zandak. Orang yang mencari keringanan-keringanan para ulama. Jadi yang dicari keringanannya para ulama dikumpulkan jadi satu, akhirnya apa yang terjadi? Agamanya rusak. Nah, sekarang waktu sholat tahajud, waktunya ya. Dikatakan oleh para ulama, sholat tahajud yang disepakati oleh para ulama itu dimulainya kapan? Ba'da sholatil isya. Bukan setelah masuk waktu isya, bukan. Karena setelah masuk waktu isya, ada sebagian orang yang isyanya terlambat. Ada orang yang isyanya terlambat. Nah, maka artinya bukan ketika masuk waktu isya, tapi terdengar masih suara saya? Cek. Masuk. Ah, sudah. Artinya bukan sekedar
setelah Isya, tidak, tapi setelah sholat Isya. Karena apa? Tidak ada sholat sunnah yang kemudian mendahului wajib. Apa maksudnya? Tidak mungkin Anda mendirikan sholat tahajud dalam keadaan Anda belum selesai sholat Isya. Nah, maka ketika sholat Isya Anda jam 10 malam misalkan karena uzur, maka tidak mungkin Anda sholat tahajud jam 8 malam. Nah, maka rentan waktu sholat tahajud ini ba'da sholat Isya sampai azan subuh. Kemudian ada sebagian di antara ulama yang mereka mengatakan tidak boleh sholat tahajud kalau belum tidur. Ada, pendapat itu ada. Tapi kemudian pendapat ini pendapat yang marjuh. Marjuh itu pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang kuat adalah bahwasannya Anda boleh sholat tahajud sebelum tidur. Syaratnya setelah sholat Isya. Dalilnya apa? Ketika Abu Bakar datang kepada Nabi SAW menanyakan kapan waktu terbaik untuk sholat malam, dan Rasulullah SAW melihat Abu Bakar bukan orang yang bisa memastikan dirinya bangun malam, maka Rasul mengatakan untuk Abu Bakar, untukmu wahai Abu Bakar, yang terbaik adalah sebelum tidur, atau dalam bahasa hadis di awal malam. Tapi ketika yang bertanya adalah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, dikatakan, "Ya Rasulullah, kapan waktu yang terbaik untuk salat tahajud?" Maka An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Umar, "Fi akhiril lail," di akhir malam, atau kalau bahasa kita di sepertiga malam yang terakhir. Sehingga Anda boleh salat tahajud sebelum tidur, boleh. Anda juga boleh, dan itu afdal, sholat tahajud setelah bangun dari tidur sebelum adzan subuh. Nah, sekarang kemudian jumlah rokaatnya. Ini saya singkat-singkat banget ya, karena berhubung waktu juga ya. Jumlah rokaatnya. Para ulama bersepakat, tidak ada batasan minimal waktu untuk tahajud. Jadi tidak ada batas minimal, bukan waktu, jumlah rokaat ketika sholat tahajud. Dan tidak ada batas maksimal. Bahkan disebutkan dalam sebagian hadis, 1 rakaat pun untuk witir itu dianggap sah. Dan kemudian dikatakan dalam kitab Al-Muwatta, bahkan sampai 60 rakaat. Ada yang sampai 47 rakaat. Ada yang melebihi 20 rakaat atau 23. Nah, maka kesepakatan para ulama, karena ini sunnah, maka tidak ada batas maksimal rokaatnya. Minimal 1, maksimal tidak terbatas. Tapi ingat, yang dipentingkan dalam tahajud itu bukan genapnya 2, 2, 2, 2, 2, bukan. Tapi adalah ganjilnya, artinya witirnya. Jadi witir itu kan artinya ganjil. Wal fajr walayalin ashar wasyafi'i wal watr. Wasyafa' artinya genap, witr artinya ganjil. Nah, maka ketika Anda sholat tahajud dengan jumlah yang banyak sekali, 2, 2, 2, 2, 2, 2, tidak terbatas, maka akan lebih afdol ketika ditutup dengan jumlah yang witir, dengan jumlah yang ganjil. Nah, maka para ulama mengatakan tidak ada batas minimal sholat tahajud, 1 rakaat masuk, dan tidak ada batas maksimalnya. Walaupun apabila kita lebih menginginkan menyerupai An-Nabi SAW, dan tentu ini jauh lebih afdal, jauh lebih baik, jauh lebih utama, sesuai yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah, tidaklah An-Nabi SAW salat malam di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu lebih dari 11 rakaat. Nah, maka seperti itu. Nah, itu jumlah rakaatnya. Mengenai tata cara witir, ada orang yang tahajudnya itu seluruhnya witir. Nah, ini bagaimana ini? Tahajud seluruhnya witir. Begini, disebutkan dalam banyak riwayat, saya tidak baca hadisnya ya karena kita efisiensi waktu. Disebutkan dalam banyak riwayat, Rasulullah SAW itu sholat witir langsung 5 rakaat 1 kali salam. Ada. Jadi Rasulullah sholatnya 2, kemudian langsung 5 berikutnya.
Jadi 11 rakaat yang Rasul lakukan itu hanya dengan 3 salam. Salam yang pertama pada 2 rakaat yang pertama, salam yang kedua pada 2 rakaat yang kedua, dan salam yang ketiga pada 5 rakaat yang terakhir. Nah, artinya Anda boleh sholat tahajud langsung 5 rakaat 1 kali salam. Maka tidak ada tahiyat awal. Dan disebutkan dalam riwayat yang lain, ada pula tahajudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu 7 rakaat langsung, 1 kali salam. Dan dalam riwayat yang lainnya pula disebutkan pernah malah sampai 9 rakaat 1 kali salam. Jadi caranya betul-betul bebas. Ada satu hadis dari Ibunda Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha wa ardhaha, Rasulullah itu sholatnya 4-4. Itu juga boleh. Karena ini sifatnya sholat sunnah, maka tata caranya itu luas. Itu mengenai jumlah rakaatnya. Paling afdal Anda lakukan 11 sebagaimana Rasulullah melakukannya 11. Kemudian ada orang yang bertanya, ya Ustadz, sebelum tidur witir. Sebelum tidur witir 3 rakaat. Kemudian malam terbangun. Dan saya masih ada semangat, ada kekuatan, dan termasuk ada waktu untuk saya melakukan sholat tahajud. Nah, bagaimana dengan witir yang telah saya lakukan? Witir Anda sah. Dan Anda boleh kembali sholat setelah Anda bangun dari tidur, kecuali mengulangi witir. Maka dikatakan di dalam hadis, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Dalam hadis yang lain dikatakan, jadikan akhir dari sholat kalian adalah ganjil. Difahami oleh sebagian ulama, artinya apa? Artinya adalah witir itu penutup sholat. Seakan-akan mereka memahami kalau sudah witir tidak boleh lagi ada sholat kecuali subuh. Tidak, itu pemahaman yang salah. Maksudnya jadikan akhir sholat kalian itu witir. Maksudnya ketika kalian melakukan sholat tahajud 2, akhiri dengan 1 rakaat ganjil atau 3 rakaat ganjil. Nah, maka untuk orang yang sebelum tidur dia telah melakukan sholat witir, dia tetap boleh sholat tahajud lagi setelah bangun tidur sebelum adzan subuh, dengan syarat dia tidak mengulang witirnya. Dia tidak mengulang witirnya. Nah, sekarang pada pembahasan yang ketiga, kita akan sampaikan tentang ayat dan hadis. Sebagian, ya tentu tidak semua kita baca. Kita akan baca sebagian ayat dan hadis yang menjelaskan tentang sholat tahajud. Artinya diperintahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan sholat tahajud. Nah, begini. Yang pertama, yaitu surat Al-Quran yang turun kepada Rasulullah yang kedua. Jadi kalau antum tahu urutannya ya. Turun yang pertama yaitu Al-Alaq 1-5. Kemudian turun yang kedua langsung surah Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Nah, di surat itu 1-10 itu intinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah untuk sholat tahajud. Dan nanti kita akan tahu hikmahnya. Jadi untuk teman-teman di Bandung, pemuda istiqomah, antum kalau punya pekerjaan yang berat, punya beban hidup yang berat, maka salah satu cara yang paling mujarab untuk mampu menyelesaikan perkara-perkara berat, tahajud. Itulah kenapa kami dulu ketika di pesantren Hidayatullah dengan guru-guru yang Masya Allah luar biasa, itu salah satu yang paling ditekankan oleh pimpinan pesantren untuk santri yang akan dikirimkan, ditugaskan ke pelosok, itu kriteria utama untuk melihat anak ini sudah siap atau belum, itu dilihatnya dari tahajudnya. Kalau tahajudnya sudah keren, tahajudnya sudah istiqomah, maka anak ini bisa ditugaskan kemanapun dan urusannya dia pasti beres. Nah, itulah kemudian yang
Kita lihat dalam surah Al-Muzammil. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, yaitu Al-Muzammil, yaitu An-Nabi SAW. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah kamu di malam hari walaupun cuma sebentar. Itulah kenapa para ulama mengatakan untuk An-Nabi SAW salat tahajud itu bukan sunnah tapi wajib. Untuk An-Nabi SAW tahajud itu bukanlah sunnah tapi apa? Wajib. Dan dia salah satu salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW di antara salat sunnah, termasuk salat sunnah qabliyah subuh, salat sunnah fajar 2 rakaat. Nah, Allah katakan, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu di malam hari walaupun sekedar sedikit. Nisfahu awin qus minhu qalila. Separuh malam, atau kalau tidak kuat, kurangi dari yang separuh itu. Auzid alaih, atau kalau kamu kuat, tambahkan dari yang separuh itu. Warattilil Qur'ana tartila, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil. Antum bayangkan teman-teman sekalian, ayat yang turun saat itu baru 15 ayat, Al-Alaq 5, Al-Muzammil 10. Tapi Allah perintahkan untuk mengulang-ulang membacanya dengan bacaan yang tartil karena saking hebatnya pengaruh tahajud dan Al-Quran. Sekarang kita lihat. Ya Allah, kenapa Nabi Muhammad engkau perintahkan untuk salat tahajud dan mentartilkan Al-Quran? Kenapa perintahnya 2? Qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Bangun malam walaupun sebentar, kemudian bacalah Al-Quran dengan tartil. Dan Anda akan tahu apa rahasianya. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Karena sebentar lagi kata Allah di dalam firman-Nya, sanulqi alaika, kami akan, bahasanya nulqi itu melemparkan dari kepadamu, membebankan untukmu. Sanulqi alaika qawlan thaqila, ayat-ayat firman-firman yang berat. Nah, maka di sini artinya Allah menyiapkan, memberikan persiapan untuk Rasulullah agar Rasulullah mampu menyelesaikan beban dakwah yang tidak ringan. Apa treatment yang Allah beri? 2. Qumil laila illa qalila warattilil Qur'ana tartila. Salat tahajud walaupun sejenak dan baca Al-Quran di waktu itu dengan bacaan yang tartil. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surah Al-Isra 79 yang telah kita baca tadi. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan dari waktu malam sebagiannya fatahajjad bih, maka bersungguh-sungguhlah engkau untuk salat tahajud. Nafilatan lak, sebagai tambahan untukmu. Asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan boleh jadi keutamaan dari salat malam yang engkau lakukan itu, Allah akan menempatkan dirimu di tempat yang terpuji, maqaman mahmuda. Itulah kenapa orang yang istiqomah tahajud insya Allah pasti sukses di aktivitasnya, kegiatannya pasti sukses. Ayat yang ketiga, antum buka surah Az-Zariyat. Jadi yang pertama Al-Muzammil 1 sampai 10. Yang kedua Al-Isra 79. Kemudian yang ketiga Az-Zariyat, Suratul Zariyat ayat 17 dan 18. Di mana Allah Azza wa Jalla mengingatkan kepada kita semua tentang keadaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum wa ardahum ajma'in. Apa keutamaan mereka? Allah katakan begini. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kanu, mereka itu keadaannya qalilan minal lail, sedikit sekali dari waktu malam, ma yahja'un, mereka tidur. Jadi tidurnya sebentar. Nah, itulah maka untuk teman-teman mobil khusus yang ada di Bandung ini, saya sempat ke Bandung beberapa kali. Kita lihat tidur cepat di Bandung itu susah.
Karena seakan-akan kehidupan seru itu baru dimulai di atas jam 10, di atas jam 9. Nah, ini maka susah. Itulah kenapa sunnahnya kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidur langsung ba'dal isya. Dan ini qadarullah harus di atas jam 9. Saya sebenarnya harus tidur sebelum jam 9. Tapi khair insyaAllah, mudah-mudahan mendatangkan manfaat ya. Nah, begini. Disebutkan di dalam hadis, kana yakrahu an-nauma qabla al-isya. Rasulullah itu membenci tidur sebelum sholat isya. Wa yakrahu al-haditha ba'dah. Dan Rasulullah membenci bincang-bincang ba'dal isya. Artinya, Rasulullah SAW meminta kita untuk langsung tidur ba'da sholat isya. Tujuannya apa? Agar nanti kita mampu bangun malam. Nah, maka dikatakan di sini dalam surah Az-Zariyat pada ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18, Allah menceritakan mengenai keadaan Nabi besar Muhammad SAW, mengenai keadaan para sahabat. Apa Allah Subhanahu wa taala katakan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka itu tidur malamnya sedikit. Sedikit tidur malamnya. Kemudian apa yang mereka lakukan? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur, artinya mendekati adzan subuh, itu kan waktu sahur ya. Dan sunnahnya kita mengakhirkan sahur. Rasulullah itu sahurnya kira-kira 40 ayat bisa dibaca menjelang adzan subuh. 40 atau 50 ayat menjelang adzan subuh. Artinya mungkin sekedar seperempat jam, 20 menit menjelang adzan subuh. Nah, di waktu itu, artinya setengah jam lah katakan, menjelang adzan subuh, itu kegiatan mereka apa? Istighfar. Wabil ashar, dan di waktu-waktu ashar, sahur, hum yastaghfirun, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini ciri apa? Ciri hamba-hamba Allah pilihan. Jadi antum lihat bagaimana cara melihat posisi antum di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada rumusnya ini. Jadi bagaimana kemudian kita ini bisa tahu posisi saya di sisi Allah itu orang pentingkah, orang yang tidak pentingkah, orang muliakah, orang hinakah, itu dilihat dari perkara ini. Apa perkaranya? Lihat. Unzur haitsu aqamak. Kamu lihat di mana Allah menempatkan kamu. Ketika Allah menempatkan kamu di tempat sholat tahajud, Allah menempatkan kamu di tempat orang-orang yang senantiasa ibadah, Allah menempatkan kamu di tempat orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, menuntut ilmu. Artinya apa? Artinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan antum di sisinya pada posisi yang penting. Itulah kenapa Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, atau bukan Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, tapi Syekh Salih ibn Awad Al-Maghamisi, hafizahullah ta'ala, jadi imam Masjid Quba Madinah sana sebelum ini ya, karena sudah diganti. Beliau itu mengatakan begini, hasya lillah, tidak mungkin Allah itu untuk apa? Menghinakan seorang hamba di siang hari yang tadi malamnya Allah membangunkan dia untuk tahajud. Tidak mungkin oleh Allah dikecewakan. Tidak mungkin orang itu bakal kecewa, tidak mungkin orang itu bakal celaka, tidak mungkin orang itu bakal sengsara di siang hari ketika tadi malamnya Allah membangunkan dia untuk sholat tahajud. Kenapa begitu? Karena sholat tahajud ini ibadahnya al-akhyar, orang-orang pilihan, al-mukhtar, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Maka ketika Allah memilih Anda untuk mendapatkan kemuliaan tahajud, maka tidak mungkin keesokan harinya Allah memilih Anda untuk celaka. Itu nggak match, nggak klik, nggak matching. Tidak mungkin Allah bangunkan Anda untuk mendapatkan kemuliaan, kemudian di siang harinya Anda oleh Allah dihinakan. Nah, itulah kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum itu disebutkan oleh Allah, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Tidur mereka sedikit sekali di waktu malam.
Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan ayat ini, Adz-Dzariyat 17 dan 18, Abdullah ibnu Abbas mengatakan mereka itu senantiasa bangun malam dan sedikit tidurnya. Senantiasa bangun malam dan sedikit tidur. Itu menunjukkan keutamaan para sahabat. Kemudian ayat yang terakhir. Sebelum kita sampaikan beberapa keutamaannya, ayat yang terakhir disebutkan di sini oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang insya Allah banyak di antara teman-teman yang sudah menghafalnya, pada surat As-Sajdah ayat yang ke-16. Pada surah As-Sajdah ayat yang ke-16, di mana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ciri khas, ciri yang melekat di dalam jiwa orang-orang mulia. Nah, ini penting sekali. Jadi ciri yang Allah sematkan ciri itu untuk al-akhyar, orang-orang pilihannya Allah. Ini ibadah bukan sembarang ibadah ini. Ini bukan sekedar sholat 5 waktu, ini bukan sekedar sedekah, ini bukan sekedar silaturahim, tapi ini ibadah yang mulia yang hanya orang-orang pilihan yang Allah berikan kesempatan untuk bisa melakukan. Maka rebut kesempatan itu. Apa Allah katakan dalam surah As-Sajdah ayat yang ke-16? Disebutkan di sini, tatajafa junubuhum 'anil madhaji', tatajafa junubuhum 'anil madhaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Artinya, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Jauh lambung mereka itu dari tempat tidur mereka, jauh. Kalau kita kan pelor ya, kita pelor. Artinya nempel dikit molor. Sementara para sahabat Nabi, orang-orang mulia, orang-orang pilihannya Allah, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Sampai antum tahu, ada salah seorang di antara ulama salaf yang ketika mau tidur, itu dia banyak minum air putih. Minum air putih banyak sekali. Ketika orang-orang bertanya kepadanya, lima tashrabul ma'al katsir? Kenapa engkau minum air putih banyak sekali? Bukankah itu akan mengganggu tidurmu dan menjadikan kamu mondar-mandir ke toilet untuk buang air kecil? Apa ulama itu katakan? Justru aku minum banyak air ini karena aku ingin senantiasa terbangun di waktu malam. Ketika aku merasa ingin buang air kecil, aku ke kamar mandi, aku buang air kecil, aku berwudu dan aku sholat. Setelah itu aku tidur kembali. Dan minum air putih lagi banyak. Nanti tak lama setelah itu aku terbangun lagi karena kepingin pipis, aku masuk toilet, aku pipis, aku berwudu dan aku sholat lagi. Dan begitu sepanjang malam yang dia lakukan. Subhanallah. Kalau kita justru mencari nikmatnya tidur, AC, derajat dinginnya dipasin dulu, kemudian apalagi selimutnya diatur, spring bednya diatur, bed covernya diatur. Akhirnya ya susah kita untuk kemudian bisa bangun. Maka kita minta sama Allah. Nah, maka Allah jelaskan di sini, tatajafa junubuhum 'anil madhaji'. Jauh lambung mereka dari tempat tidur mereka. Untuk apa? Yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Untuk beribadah, berdoa kepada Allah, khaufan dalam perasaan penuh ketakutan, wa tama'a dan perasaan penuh keinginan. Khauf dan tama'. Khauf takut ibadahnya nggak diterima, takut doanya tidak diterima. Tama' minta, berharap besar supaya ibadahku diterima, doaku diterima. Nah, itu beberapa di antara ayat yang kita baca. Sekarang kita baca beberapa hadisnya. Yang mudah-mudahan dengan mendengarkan kajian ini penyemangat untuk kami pribadi dan teman-teman sekalian yang masih muda untuk bisa sholat tahajud. Nah, sekarang kita baca mengenai beberapa di antara keutamaan sholat tahajud. Disebutkan di sini di antara keutamaan sholat tahajud atau hadis yang menunjukkan pentingnya sholat tahajud, dikatakan oleh Rasulullah SAW, alaikum
biqiyamil lail. Aku perintahkan kalian untuk apa? Untuk salat tahajud. Kenapa aku perintahkan kalian untuk salat tahajud? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaklah kalian itu qiyamul lail, salat malam. Kalian yang kepingin sukses, yang kepingin beruntung, yang kepingin berhasil, yang kepingin bahagia, yang kepingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat, yang kepingin mendapatkan apapun yang terbaik dari Allah. Ayo kerja keras, ayo ikhtiar, ayo sholat tahajud. Karena Rasulullah bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Hendaknya kalian melakukan sholat malam. Ini ada pertanyaan masuk. Kalau waktu sudah mendekati adzan subuh, lebih afdol mana? Istighfar atau tahajud? Maka utama tahajud. Jadi sholat ibadah itu pun ada urutan-urutannya. Sholat, baca Quran, zikir, dan begitu. Jadi kalau waktunya mepet mendekati adzan subuh, maka manfaatkan waktu itu untuk sholat witir. Kalau masih ada waktunya, tambahi dengan istighfar. Kalau tidak nutut, witir saja. Nah sudah. Alaikum biqiyamil lail. Aku perintahkan kalian untuk sholat malam. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena sholat malam ini adalah ibadah kebiasaannya orang-orang soleh sebelum kalian. Mana mungkin kita mau pantas dibilang orang soleh kalau kita nggak tahajud. Maka Rasul katakan, ayo sholat tahajud. Karena tahajud ini adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dan kebiasaan orang soleh di kalangan kalian. Dan kebiasaan orang soleh sampai kiamat. Jadi terlalu ringan mengatakan orang itu orang soleh kalau dia nggak sholat tahajud. Berat. Sampai ana sarankan antum ya, buka channel YouTube ceramah dari Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki. Syekh Sa'id Al-Kamali Al-Maliki. Orang dari Maroko, Maghrib. Itu beliau sampai ceritakan neneknya beliau, amminya, perempuan awam yakni. Tapi tidak pernah sekalipun kelihatan terlepas dari sholat tahajud. Dan kebiasaan-kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang soleh yang akan menghasilkan generasi yang soleh. Wa huwa qurbatun lakum ilallah. Dan sholat tahajud itu menjadikan kalian mendapatkan kedekatan kepada Allah yang tidak didapatkan orang yang tidak tahajud. Paham gak maksudnya? Maksudnya begini. Ketika kalian sholat tahajud, kalian akan mendapatkan posisi di sisi Allah yang dekat, yang spesial, yang istimewa, VIP. Yang posisi ini tidak didapatkan oleh orang yang tidak tahajud. Artinya para ulama yang lain mengatakan qurbatun ilallah, artinya adalah kalian akan mendapatkan kedekatan kepada Allah yang paling cepat, yang paling instan, cara praktis, cara yang mujarab untuk mendapatkan kedekatan dengan Allah, untuk bermesra-mesraan dengan Allah, tidak ada cara lain kecuali tahajud. Alaikum biqiyamil lail. Rasul katakan, hendaknya kalian sholat malam. Kenapa? Karena sholat malam itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Karena sholat malam itu adalah kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mukaffiratun lisayyi'at. Dan sholat malam itu akan menghapus dosa-dosa besar. Akan menghapus apa? Dosa-dosa besar kalian. Akan menghapus dosa-dosa kalian. Wa minhatun 'anil itsm. Dan dia akan mencegah kalian dari perbuatan dosa. Nah, ini ada obat juga di sini. Jadi untuk kita ini ya yang merasa dirinya banyak dosa, yang merasa dirinya banyak kealpaan, keburukan, banyak penyimpangan, banyak kemaksiatan yang kita lakukan, dan kita merasa, ya Allah, tidak bisa saya tinggalkan maksiat ini, ya Allah. Ya Allah, tidak kuat saya tinggalkan kemaksiatan ini, ya Allah. Ya Allah, saya tidak mampu meninggalkannya, ya Allah. Maka bagaimana caranya? Salat malam. Salat malam. Buktikan kalau nggak percaya. Karena Rasulullah SAW yang mengatakan, apa Rasul katakan? Wa minhatun 'anil itsm. Salat tahajud ini akan mencegah kalian dari perbuatan dosa. Jadi
tidak cukup hanya sholat fardu 5 waktu saja. Tapi apabila kalian merasa berat untuk meninggalkan kemaksiatan, Allah kasih cara, yaitu dengan sholat tahajud. Disebutkan dalam hadis yang lain, innallaha zadakum salatan fahafidhuhu 'alaiha. Allah menambahkan untuk kalian satu sholat. Allah membekali kalian dengan satu sholat. Apa itu? Fahafidhu 'alaiha. Maka jagalah sholat itu, jangan sampai kalian tinggalkan, jangan sampai kalian sia-siakan. Apa itu? Wahiyal witir, yaitu sholat witir atau sholat tahajud. Disebutkan dalam hadis yang sangat masyhur, dari hadis yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sebaik-baiknya puasa, seafdal-afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan suci al-Muharram. Sudah paham ya? Wa afdhalus salati ba'da al-fariidhah salatul lail, dan sebaik-baiknya salat setelah salat fardu adalah salat malam. Jadi mengalahkan duha, mengalahkan sholat sunnah rawatib, mengalahkan sholat sunnah yang lain, sholat sunnah mutlak. Karena derajatnya dia adalah sholat yang paling afdol setelah fardu. Apa itu? Adalah sholatul lail, sholat malam, sholat yang kita lakukan ba'da sholatil isya. Nah, artinya di sini dalam hadis ini disebutkan tidak ada yang bisa mengalahkan derajat yang wajib. Puasa Ramadan wajib. Salat fardu 5 waktu wajib. Maka dikatakan oleh Rasulullah, puasa yang paling afdol. Tapi ingat, setelah Ramadan. Jadi tidak ada yang bisa mengalahkan puasa Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan hukumnya wajib. Sementara puasa yang lain hukumnya sunnah. Begitu pula wa afdhalus salati ba'dal fariidhah, dan sebaik-baiknya salat yang paling afdol, yang paling utama, yang paling dicintai oleh Allah setelah salat 5 waktu yang wajib setelahnya. Ba'dal fariidhah salatul lail, salat malam. Artinya jangan sampai antum mengejar salat malamnya tapi salat fardunya ditinggalkan, mengejar salat tahajud tapi subuhnya tidak berjamaah. Ini juga repot. Tahajud apakah ada batasan rakaat salatnya? Seperti yang telah kita sampaikan, tidak ada batasan jumlah rakaat. Walaupun yang paling afdal mengikuti jumlah rakaat yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu 11 rakaat. Nah, sekarang penutup. Jadi mohon maaf teman-teman di Bandung ya. Kesannya kayak sombong banget ya enggak? Saya orangnya insya Allah paling mudah, tapi memang waktu ya, karena tadi ada sedikit miss, jadi ada sedikit keterlambatan. Sudah, sekarang kita penutup. Keutamaan yang paling keren dari waktu tahajud di sepertiga malam. Kita tambah sepertiga malam yang terakhir. Di mana disebutkan di sana, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya hina yabqa al-thuluthu al-akhiru min al-lail. Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Dan ini ada perbedaan pendapat yang cukup besar di kalangan akidah Asy'ariyah dan akidah Al-Athariyah. Allah turun di sini, turun secara zat, atau arti turunnya itu ditakwil, rahmatnya Allah yang turun. Apapun yang terjadi, keduanya baik. Kalaupun rahmatnya yang turun, bagus buat kita. Kalau Allah Ta'ala yang turun langsung, itu juga keren buat kita. Masya Allah, luar biasa. Terlepas dari semua perbedaan itu, dikatakan dalam hadisnya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala ila as-sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Jadi langit dunia itu langit yang bisa nampak dengan mata kita. Hina yabqa minal lail ats-tsulusul akhir, ketika malam itu tersisa sepertiga yang terakhirnya. Jadi kalau malam itu kita hitung mulai jam 8 ya, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, katakanlah 9 jam gitu ya. Maka dibagi 3. Maka sepertiga yang terakhir adalah mulai jam 1, jam 2, jam 3.
sampai adzan subuh. Mulai jam 1 lah kira-kira itu masuk sepertiga malam yang terakhir. Di situ hebatnya apa? Allah memberikan kepada kita tawaran yang paling menggiurkan. Sekarang kita lihat orang-orang yang ngasih pinjaman itu kan biasa pinjaman yang sangat menggiurkan. Kita berikan untuk Anda tawaran yang paling keren. Kita open sale, kita kasih diskon 70%. Itu orang rebutan. Tapi sekarang Allah yang kasih kepada antum, Allah yang memberikan kepada antum bonus besar-besaran. Ketika Allah langsung yang turun untuk memantau siapa hamba-hambanya yang terpilih untuk memakmurkan sepertiga malam terakhir itu. Maka kemudian dikatakan dalam hadis ini, kemudian Allah berkata, Allah berfirman, Azza wa Jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man yad'uni fa astajibalah. Aku cari orang yang mau berdoa, kata Allah. Aku ijabah doanya. Allah. Sayang kalau kita nggak bangun. Aku ijabah doanya. Aku ijabah doanya. Wa man yas'aluni fa'u'tiyah. Siapa yang minta kepadaku, kata Allah, aku kasih permintaannya. Antum coba. Yang punya keinginan, ingin kerja ini, ingin sekolah di sini, ingin mendapatkan calon suami ini, ingin mendapatkan calon istri itu, ingin mendapatkan kelancaran pekerjaan. Doa antum diterima, permintaan antum sama Allah diberi. Doanya diterima, permintaannya dikasih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung yang memproklamirkan itu kepada antum semua. Man yad'uni fa astajibalah. Mana yang mau berdoa, katanya Allah. Allah cari orang-orang di rumah-rumah itu yang mau berdoa. Allah kasih apa yang dia minta. Allah terima apa yang dia minta dalam doanya. Kemudian Allah katakan, wa may yastaghfiruni fa astaghfiralah. Siapa yang mau minta ampun dari dosanya, aku ampuni semua dosanya dia. Maka manfaatkan ibadah ini. Allah kasih bonus besar, Allah kasih keutamaan besar, Allah berikan antum apa yang antum minta, Allah kasih kepada antum apa yang antum harapkan, Allah beri kepada antum lebih dari sekedar yang antum cita-citakan. Tapi ingat, man talabal ula sahiral layali, orang yang menginginkan kesuksesan, ketinggian, kejayaan, kemakmuran, sahiral layali, dia akan bangun malam. Untuk apa? Menyeru Allah. Kenapa bangun malam itu istimewa? Karena di waktu orang lain sedang tidak meminta kepada Allah, seakan-akan pintu permintaannya Allah ini orang antri terus. Dan itu antriannya akan memendek di waktu malam. Ketika mereka yang lemah-lemah, mereka yang cemen-cemen, mereka yang tidak kuat jiwanya, tidak kuat istiqomahnya, tidak kuat ruh ibadahnya, itu udah pergi dari pintu permintaan. Saat itu pintunya Allah, antriannya pendek. Jadi besar kemungkinan antum mendapatkan apa yang antum minta. Ketika orang lain tertidur, antum sama Allah dibangunkan. Ketika orang lain terlena, antum sama Allah diingatkan. Ketika orang lain dalam keadaan ghaflah, lalai, Allah subhanahu wa ta'ala membangunkan antum untuk berdiri menghadap kepadanya dikala orang lain sedang tertidur di dalam kelalaiannya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.